tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam satu negeri adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah dan terlimpah teruntuk seorang nabi, beliaulah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di masjid yang berkah ini, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang hadir, hadirkan kita punya keluarga, saudara-saudari kita, orang yang kita kenal, yang kita cinta, yang mencintai, bahkan yang membenci kita. Apabila dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sedih, mudah-mudahan kesedihannya Allah ganti dengan kebahagiaan. Rezekinya yang sedikit Allah banyakin. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita soleh dan soleha, yang udah pada berumah tangga, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum pada menikah biar pada punya jodoh yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan yang udah pada meninggal Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan apa belum? Belum. Alhamdulillah. Ya, dalam satu hadis Nabi kita mengatakan, jamaah sekalian, kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'u dzunub, dan obatnya dari penyakit dosa itu adalah istighfar. Kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah satu ketika di zamannya Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini didatengin oleh beberapa orang. Tamu yang pertama masuk ke rumahnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau curhat mengenai keadaan daripada penduduknya atau warganya yang sulit ekonominya, barang-barang mahal jamaah sekalian. Mereka bertanya, wahai Sayyidina Hasan, apa yang harus kami lakukan biar Allah memberikan kesejahteraan kepada penduduk kami, kepada negara kami? Karena ini Masya Allah banget katanya, ekonomi kami sedang goyang, barang-barang mahal, keadaan nggak stabil katanya. Lalu kata Sayyidina Hasan Al-Basri dengan senyuman, beliau mengatakan, aksiru bil istighfar. Perbanyak aja untuk kalian semuanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian datang lagi tamu yang kedua. Ini rombongan para petani. Para petani pun curhat, meluapkan bagaimana perasaan mereka saat ini jamaah sekalian. Kata petani, ini musim kemarau udah begitu lama katanya Sayyidina Hasan. Hujan nggak turun. Air buat nyiram ladang kami, perkebunan kami ini udah sulit katanya. Bagaimana ya Sayyidina Hasan agar Allah menurunkan air hujan? Apa yang harus kami perbuat? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, pada saat itu aksiru bil istighfar. Perbanyaklah engkau mengucapkan istighfar. Datang lagi tamu yang ketiga. Tamu yang ketiga, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa katanya kata Sayyidina Hasan? Wahai Sayyidina Hasan Al-Basri, kami ini udah menikah lama katanya. Tapi Allah belum mengkaruniakan kepada kami keturunan. Ada nggak suatu hal yang bisa kami lakukan biar Allah memberikan kami keturunan atau anak? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, aksiru bil istighfar. Perbanyaklah engkau mengucapkan istighfar. Nah, ketika tamunya pada pulang, ini kan ada temannya Sayyidina Hasan Al-Basri di sampingnya nih, bapak-bapak. Pada saat itu nanya, kata temannya, ya Sayyidina Hasan katanya, sahabatku, kenapa sih setiap permasalahan orang tadi yang datang tuh, mereka semuanya selalu solusinya itu dibilang baca istighfar. Selalu solusinya baca istighfar. Apa kata Sayyidina Hasan Al-Basri? Ya ashabi, wahai sahabatku, saya nggak bilang dengan apa yang saya pendapat sendiri. Tapi dalam Al-Quran dikatakan, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midroro. Orang kalau udah baca istighfar, jamaah sekalian, apapun yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta akan disijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada kisah nyata di zaman Sayyidina Imam Ahmad ibnu Hambal radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Ahmad ibnu Hambal nih kita kenal dengan mazhab Imam Hambali. Kita kan ada 4 mazhab, ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah, Imam Ahmad ibnu Hambal satu saat jamaah sekalian ketika beliau sedang berada di rumahnya, yaitu di Irak, tiba-tiba beliau pengen banget ke kota Basrah. Ini di hatinya nih,
ada keinginan ke kota Basra, tapi beliau sendiri nggak tahu, Bapak Ibu, kenapa sih hatinya bisa pengen banget ke kota Basra. Kayak kita kan mungkin lagi dalam keadaan santai di rumah, kenapa ini hati ya, kayaknya pengen banget main ke rumah orang tua. Saya juga nggak tahu ini kenapa. Tuh kadang-kadang begitu jamaah sekalian. Ada keinginan tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Nah, Sayyidina Imam Ahmad ibnu Hambal akhirnya beliau pergi karena di hatinya ini keinginan yang sangat luar biasa mengunjungi kota Basra. Dan itu perjalanan cukup jauh Bapak Ibu. Dan ketika sampai di kota Basra dan beliau usianya kan bukan muda lagi. Sudah usia lanjut Sayyidina Imam Ahmad ibnu Hambal radhiyallahu taala anhu. Ketika sampai di masjid menjelang malam, beliau bicara sama DKM-nya atau sama marbot masjidnya. Dia maskan bilang begini, Bapak, boleh nggak saya bermalam di masjid ini? Kata yang jaga masjid itu, nggak boleh wahai orang tua. Dan dia nggak tahu kalau yang diajak ngomong ini seorang imam besar, seorang ahli fikih, seorang ahli madhab jamaah sekalian. Karena kan dulu mah belum ada yang namanya medsos, belum ada apa. Jadi kenal nama tapi nggak kenal rupa. Dan ulamanya jamaah sekalian nggak menampakkan, usah ini orang seorang ulama, enggak jamaah sekalian. Nah pada saat itu, kenapa merebut masjid ini bilang ya syekh gitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu kalau syekh itu, yang pertama pengertian syekh, man balago arba'ina sana. Orang kalau usianya udah 40 tahun, itu disebutnya syekh. Ini bapak-bapak nih kalau usianya udah lebih dari 40 tahun, kita panggil syekh udah boleh. Ya syekh gitu misalnya. Karena 40 tahun. Ada juga pengertian syekh itu orang yang alim. Walaupun masih muda di bawah 40 tahun, dia hafal hadis, hafal Quran, ngerti dengan fan-fanul ulum, jamaah sekalian pembahasan-pembahasan ilmu, itu boleh kita panggil syekh, walaupun usianya masih muda, masih 18 tahun, 17 tahun misalnya, boleh kita panggil syekh dengan keilmuannya. Tapi kalau orang yang jaga masjid ini DKM-nya, beliau panggil syekh itu karena orangnya sudah tua. Dia nggak tahu kalau itu seorang ulama besar. Nah ketika itu Imam Ahmad ibnu Hambal keluarlah dari masjid di teras di depan jamaah sekalian. Kalau masjid kan bagiannya ada masjid, ada rohbatul masjid, ada harimatul masjid, ada teras, ada lataran masjid. Beliau bilang, ya udah kalau nggak boleh di dalam, saya di teras masjid aja ya di luar masjid. Kata penjaga masjid, tetap nggak boleh nginep di sini katanya gitu. Dengan nada yang cukup agak keras jamaah sekalian. Pas Imam Ahmad bin Hambal keluar, di depan masjid nih Bapak, ada seorang yang di mana dagang roti. Seorang dagang roti, seorang laki-laki dagang roti. Dia ngeliatin, dia merasa jamaskan di hatinya itu kasihan kenapa orang tua itu kok diusir dari masjid. Akhirnya beliau manggil, ya Syekh katanya, wahai orang tua sini katanya. Mampir aja di toko saya, emang kenapa? Saya mau istirahat tapi nggak boleh sama penjaga masjidnya. Akhirnya kata orang yang jaga roti itu, si bapak tadi itu, jamaskan laki-laki tadi, ya udah istirahat aja di toko saya katanya, nggak gede kok tapi ada buat istirahat katanya. Akhirnya kata orang tua itu, terima kasih wahai anak muda katanya udah diizinin. Nah Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau sedang duduk merebahkan jamaah sekalian karena rasa lelahnya dalam perjalanan yang begitu jauh, itu beliau melihat daripada anak muda itu atau seorang pedagang roti itu sesuatu hal yang beda dengan yang lain. Ketika mau mengambil apapun, mau mengerjakan apapun, pokoknya selalu dimulai dengan istighfar. Mau misalnya bikin roti, adonannya, ngambil tepungnya, baca bismillah, ngambil wajannya, baca bismillah, ngambil misalnya sendoknya, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Pokoknya selalu beliau membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah Imam Ahmad bin Hambal, beliau bangun. Beliau tanya, wahai anak muda, saudaraku, engkau ini selalu baca istighfar, saya perhatiin. Sebenarnya apa yang engkau lakukan ini dan sudah berapa lama dan apa yang kau dapati? Kata laki-laki tadi, alhamdulillah wahai orang tua, saya udah ngelakuin ini kurang lebih sudah 30 tahun namanya. Dari saya masih kecil, udah ngedawamin mau ngapain pun saya selalu baca istighfar. Mau ngambil apapun selalu baca istighfar. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kau dapati dengan istighfar tersebut, wahai saudaraku? Kata penjaga roti itu, alhamdulillah dengan istighfar hati saya tenang. Dengan istighfar Allah berikan di hati saya kebahagiaan dan banyak dari hajat saya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi bicara seperti itu nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, tiba-tiba nih penjaga roti itu agak nunduk. Dia agak tampak kesedihan dan air matanya tuh hampir keluar jamaah sekalian. Kan Imam Ahmad bin Hambal penasaran. Beliau bertanya, lima tahzan wa tabki, ya akhi katanya. Kenapa engkau sedih dan kenapa engkau nangis, wahai saudaraku?
Kata penjaga roti, wahai orang tua, sebenarnya ada satu keinginan, suatu harapan dan hajat atau doa saya yang belum dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kan Imam Ahmad penasaran nih, apa hajatmu wahai anak muda yang belum dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya kata anak muda itu, kata penjaga roti, wahai orang tua, saya ini hanya orang yang biasa. Saya pedagang roti, tapi saya cinta banget sama ulama. Saya sayang banget sama orang-orang yang soleh. Salah satu ada orang yang sangat saya rindukan, yang saya sangat cintai, saya kagum dengan kesolehannya, dengan keilmuannya, dengan akhlaknya yang mulia. Saya pengen banget ketemu orang itu, tapi belum pernah ketemu. Ada kan Imam Ahmad bin Hanbal penasaran nanya lagi, emang siapa orang yang kau maksud wahai anak muda? Wahai orang tua, yang saya maksud orang yang saya sangat rindukan dan pengen saya bertemu, beliau bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu jamaah sekalian. Akhirnya itu Bapak, Ibu, Imam Ahmad ibnu Hanbal, ketika itu beliau takbir, Allahu Akbar, wahai anak muda, katanya. Ada apa, wahai orang tua, kau begitu merasa kaget dan heran? Saya datang dari jauh, katanya, dari negara jauh, dari tengah kota ke kota Basrah. Saya nggak tahu kenapa hati saya pengen banget datang ke tempat ini. Ternyata ini jawabannya, katanya. Akhirnya kan anak muda penasaran lagi, emang kau ini siapa? Saya adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu jamaah sekalian. Akhirnya beliau nangis, beliau peluk Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bilang, alhamdulillah dengan istighfar sekarang hajat saya dikabulin nama Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Masya Allah. Itu salah satu daripada berkahnya orang yang sering baca istighfar. Bahkan pernah juga terjadi di zaman Nabi Musa. Nabi Musa kan terkenal Bapak dengan kalimullah, nabi yang sering berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berdoa dengan kaumnya nih begitu banyak. Doanya apa Nabi Musa dengan kaumnya? Pengen minta turunin hujan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, wahai nabiku, wahai Nabi Musa, hujan ini nggak bakal turun." Ya, emang kenapa ya Allah, katanya, kata Nabi Musa. Karena di satu kaummu itu ada satu orang yang udah berbuat maksiat selama 70 tahun lamanya. Dan dia belum bertobat. Dia belum menyesali dengan maksiatnya. Kalau dia masih ada atau dia nggak bertobat, hujan nggak bakal turun. Lalu kata Nabi Musa, saya akan sampaikan kepada kaum saya, tapi suara saya kecil, orang banyak, gimana? Kata Allah, ngomong aja, ntar saya nyampein suaramu, wahai Nabi Allah Musa. Dulu kan belum ada mic, belum ada pengeras suara aja mas kalian. Lalu Nabi Musa, beliau berdiri, ya kaumi, wahai kaumku, siapa di antara kalian yang udah maksiat 70 tahun lamanya? Tapi belum bertobat, tobatlah, kalau enggak, hujan enggak bakal turun katanya. Atau kalau enggak, keluar dari perkumpulan ini, biar Allah turunkan hujan kepada kita semuanya. Jadi kalau satu kaum berdoa, ada orang yang seperti itu, doanya enggak dikabulin. Akhirnya ketika itu ada orang tua, dia nengok kanan, nengok kiri, depan belakang, kok enggak ada yang keluar, jangan-jangan saya ini punya dosa, yang saat ini saya belum minta ampun kepada Allah. Lalu dengan jamaah sekalian hati yang menyesal, dia mengatakan di dalam hatinya, ya Allah, maafin kesalahan saya pengen berubah, saya pengen minta maaf sama orang yang saya pernah lakukan kesalahan, saya mohon ampun kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu belum selesai begitu, tiba-tiba awan mendung, hujan gede jamaah sekalian. Masya Allah, kenapa? Karena orang yang itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kan nyari, apa sih kesalahan orang itu? Ternyata kesalahan orang itu yang menyebabkan doa tidak dikabulkan, orang itu sering membicarakan keburukan orang lain jamaah sekalian. Atau dengan kata lain dengan nama gibah. Makanya kita kenapa Bapak doa kita nggak dikabulin, rumah tangga kita jauh dari keberkahan. Kenapa hidup kita selalu penuh dengan kesulitan? Satu sebab, yaitu karena kita sering ngomongin orang lain. Saya tanya, ada nggak yang dari bangun tidur sampai sekarang belum ngomongin orang? Ada nggak kira-kira? Nggak yang kemarin-kemarin dah, misalnya baru bangun tidur sampai sekarang. Kadang-kadang kita kan ngeliat orang dikit diomongin, ngeliat berita dikit kita ngomongin orang gitu jamaah sekalian. Pernah satu ketika Nabi lagi bersama istri Sayyidatina Aisyah. Ada namanya Sayyidatina Sofiyah juga. Kata Nabi gini, ngomong apa tadi sama Sayyidatina Sofiyah? Ya Sayyidah Aisyah. Saya bilang Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Sofiyah itu ya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, beliau orangnya pendek. Lalu kata Rasulullah, nggak boleh ngomong begitu. Engkau ya Aisyah, cuma ngomong doang dengan sebutan Sayyidah Sofiyah pendek, kalau diceburin di laut, itu laut semua bakal bau busuk gara-gara cuma ngomong Sofiyah pendek jamaah sekalian. Bahkan Nabi pernah juga lagi duduk dengan para sahabat. Nabi bilang, al-ghibatu asyaddu minazina. Orang
Yang ngomongin keburukan orang lain dosanya lebih berat daripada perbuatan zina. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa? Kan zina dosa gede, kenapa ngomongin orang itu dosanya lebih besar?" Kata Nabi, "Kalau orang berzina, dia tobat, Allah akan ngampunin dosanya. Tapi kalau orang yang ngomongin keburukan orang lain, sampai kapanpun dia bertobat, kalau dia nggak minta maaf sama orang yang diomongin, Allah nggak bakal maafin kesalahannya." Tuh, Masya Allah, jamaskan dosa ghibah tuh berat banget. Ada namanya Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Dia siapa orang yang ngomongin keburukan orang lain satu kali doang, itu dosanya lebih berat daripada 30 kali orang yang berbuat zina, jamaah sekalian. Ini kita kan kadang-kadang banyak banget ya. Lagi kondangan, kadang-kadang ngelihat nganten gitu misalnya, itu yang nganten ceweknya cakep banget, misalnya cowoknya jelek banget kan gitu ya. Kita suka bilang begitu kan kadang-kadang nilai orang gitu ya. Atau kita misalnya lagi kemana ini makanan nggak enak banget, kita omongin keburukan orang, itu jamaah sekalian. Makanya mudah-mudahan dengan ta'lim ini kita ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, usahakan semaksimalnya mungkin diri kita jangan ngomongin keburukan orang lain. Mudah-mudahan ya kalau ini kita lakukan, hati kita selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rezekinya juga dibanyakin oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan siapapun yang hadir di ta'lim ini kalau sedang sakit Allah angkat penyakitnya, kalau lagi pada sedih biar pada bahagia. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan yang belum pada punya anak biar pada punya anak dan keturunan. Yang pada pengen nambah anak biar pada punya anak lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah, bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan ta'lim ini Allah ridho sama kita semuanya. Dan juga Rasulullah senang sama kita semuanya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saleh-salehkan para pemimpin kita semuanya, dan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.